Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa bersama saya Pak Nurhuda dan juga teman kita, guru kita Ustadz Rofiul Hafiz. Bagaimana kabarnya Pak Rofiul? Alhamdulillah, sehat-sehat Pak Uda. Alhamdulillah, kita pengharap juga para penonton yang saat ini sedang menyaksikan mudah-mudahan juga dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan jangan lupa jaga pola pikir juga tetap seimbang. Kalau perlu ngopi, nah, itu juga ya penting itu Pak Rofi. Ngopi itu kan di samping juga membuat rileks kan juga membuat pikiran menjadi tenang seperti itu. Oke, pada kesempatan kali ini teman-teman kita akan membicarakan satu topik yang cukup menarik ya. Apalagi bagi generasi muda. Generasi tua aja masih menarik ya Pak ya. Dan dinanti-nanti ini ya. Yaitu topik tentang menikah. Ya. Seperti apa seluk-beluk menikah, manfaatnya apa, persiapannya seperti apa, nanti hikmah-hikmahnya bagaimana, dan juga haru biru suka duka dalam menjalani pernikahan itu seperti apa. Nanti insya Allah kita bahas bersama-sama. Nah, baiklah, untuk efektivitas waktu, mari kita dengarkan dulu pemaparan dari Pak Rofiul Hafid tentang pernikahan itu seperti apa, gambarannya seperti apa, ditinjau dari hati manusia, ditinjau juga dari tuntunan agama seperti apa. Monggo Pak Rofi, nanti saya membantu memancing-mancing dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itulah. Terima kasih Pak Uda dan pemirsa, teman-temanku dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita tetap dalam bimbingan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam situasi pandemi seperti ini, kita perlu menjaga imun agar tetap kuat ya, imun dan iman. Iya. Tema yang menarik, bahkan ini menjadi materi di kelas 12 kelas 12 tentang pernikahan yang selama ini mungkin bagi anak-anakku baru sebatas tema dan diskusi. Baru teori diskusi Pak ya. Itu ya. Sehingga perlu dikaji secara mendalam dari sisi agama sebagai bimbingan kehidupan agar tidak salah pilih ya. Iya betul tuh Pak. Biasanya pintu gerbang nikah itu dimulai dengan perkenalan. Ya. Tak kenal maka tak sayang. Betul, tak kenal maka tak sayang. Ada yang tak kenal maka tak aruf. Tak sayang maka tak cinta. Ketika tak cinta tak rela berkorban. Ya. Kalau orang sudah cinta itu apapun diberikan. Gunung akan didaki, lautan akan diseberangi. Ya. Celana pun akan dijual untuk dicintai di suatu yang nikah. Itu lagu dangdut itu Pak. Oke teman-temanku, jadi ta'aruf dalam bahasa Arab itu adalah dari kata arofa ya, mengenal ya, mengenal, kemudian mendalami, memahami, mengetahui kedalaman hati seseorang. Karena ini sifatnya lawan jenis, maka untuk mencari kecocokan, ini penting, kecocokan ya. Karena mahligai pernikahan ini sebuah perjalanan panjang yang ditempuh oleh dua orang yang berbeda. Beda orangnya ya. Beda secara fisik, ya. Beda secara pemikiran, beda secara postur tubuh, dan beda segalanya. Ini mau disatukan dalam sebuah kehidupan yang harus terus berjalan seiring seimbang. Luar biasa bahasanya itu. Seiring sehaluan, seiring seimbang. Betul. Maka ta'aruf ini, maka di dalam Islam sesungguhnya Pak Uda ya, tidak ada istilah pacaran. Ini penting. Tidak ada istilah pacaran. Maka dalam tahapan nikah ada namanya khitbah. Ya. Khitbah itu nonton, mengetahui calon istrinya atau calon suaminya calon suaminya juga, betul, agar jangan sampai kita masuk dalam istilah beli kucing dalam karung gitu ya. Jadi tahu hanya ceritanya saja cantik misalnya, tahu-tahu fotonya doang yang cantik. Fotonya doang. Maka ketika
teman-temanku berkenalan di dunia maya, harus dipastikan di dunia nyata gitu Pak udah. Oke, siap. Jadi gambarannya seperti itu. Jadi kalau dalam Islam proses menikah itu diawali dari perkenalan ya Pak. Ya. Nah, kini saya mau menggali pertanyaan yang sedikit lebih mendalam lagi Pak. Sebenarnya dalam tuntunan agama itu menikah itu sebenarnya tujuannya itu seperti apa gitu. Biar untuk menjadi gambaran juga buat teman-teman yang sedang menonton ini Pak. Tujuan nikah adalah untuk mencapai ketenangan, mencapai ketenangan batin, ketenangan hidup bersama pasangannya. Makanya tahapan-tahapan ini harus dilalui betul. Ya, tidak instan, tidak spontanitas, tetapi harus betul-betul pemikiran mendalam, hati, ide, gagasan betul-betul cocok. Ya, bahasa agamanya sekufu, bukan sepupu ya. Bukan. Ya. Kufu ya. Kufu sepadan. Padan dalam makna ya sepadan pola pikir mungkin. Kemudian sepadan. Karena begini, ada cinta yang tidak melihat sepadanan. Nah, ini bagaimana Pak kalau tidak melihat kesepadanan ini Pak? Ada strata sosialnya satu tinggi sekali. Yang satu rendah sekali, sehingga rasa cinta mahabbah senang itu menerobos pagar itu. Iya bahasanya kok menerobos. Nah, bahasanya mantap. Batas-batas itu ya. Maka kata-kata sekufu itu sebetulnya dalam konteks ya idealnya begitu. Tapi karena cinta tidak melihat kasta, strata dan harta misalnya begitu. Sehingga ini kadang kata-kata sekufu itu ya menjadi tidak pas ketika dikontekkan dalam makna cinta yang sebenarnya, begitu. Terkait dengan sekufu atau seimbang, ya seimbang dalam mencari pasangan itu Pak ya. Saya memang juga pernah menemui di dunia nyata gitu ya. Ada misalnya pasangannya salah satunya itu sangat kaya sekali, yang satunya itu mungkin kurang mampu gitu ya Pak ya. Betul ya. Kalau memang ada penerimaan yang mendalam dari masing-masing pasangan itu tidak masalah itu Pak. Cuman kadang-kadang saya melihat itu malah tantangannya itu dari keluarga itu Pak. Betul. Karena memang kita hidup ini tidak di alam hayalan ya Pak ya. Memang di alam kenyataan itu sering terjadi seperti itu. Jadi memang sebaiknya yang seimbang gitu seimbang, ya Pak. Berarti sekufu itu dalam konteks kacamata sosial. Kacamata orang lain. Tetapi yang penting adalah tadi ada kecocokan batin, kecocokan ide dan pemikiran untuk hidup bersama-sama. Maka dalam konteks ta'aruf teman-temanku harus betul-betul tidak ada niatan untuk bermain-main. Tidak boleh bermain-main. Betul, bermain-main. Daripada nggak ada kerjaan, begitu. Nggak boleh itu Pak ini ya. Betul sekali. Artinya betul-betul ingin membentuk sebuah kehidupan secara bersama-sama. Karena kalau sudah begitu, sudah ada kecocokan ya, sudah ada klik ya dalam hati pasangan itu, kata-kata sakinah, ketenangan itu, mawaddah warohmah akan tercapai. Kata cinta itu kan masih mudah ya. Nah, wis tuwa ndak cinta lagi, sini sayang tok. Beda ini. Beda ya Pak ya. Kalau cinta itu ya masih muda ada kata cinta, tapi ketika sudah dewasa, sudah tua, sama-sama sepuh itu tukur-tukur begitu isinya hanya ngesake itu ya, kasih sayang. Jadi, kasih sayang gitu ya. Ya. Memang saya sendiri juga merasakan Pak. Jadi ketika usia bertambah itu memang kenapa ada istilah teman-teman ya, mungkin pernah dengar, sering saya yakin lah, ada istilah cinta monyet Pak. Iya betul. Nah itu kan cinta monyet itu mungkin karena memang usianya masih muda seperti itu ya Pak. Cinta instan ya. Cinta hogor-hogor asem itu ya. Istilahnya. Tapi saya rasa memang ya seiring usia bertambah pasti pemikiran juga akan mengikuti lah Pak. Dalam konteks agama nih ya, kita sering mendengar kata Nabi itu ya ma'syarus syabab ya. Manistato'a minkumul ba'da falyatazawwaj aghadul basar wa ahsanul farji. Jadi wahai para pemuda, ya itu ada pemuda, ada pemudi di situ. Iya.
siapa yang sudah mampu ya, manistatu amin kumul ba'at falyatazawwaj, mampu dalam konteks kata ya, mungkin kesiapan batin, ya, kesiapan materi, enggak, kan tidak memungkiri, ya, tidak mungkin ya, tidak hanya cinta saja, iya. ya. Nanti kalau jangan-jangan cinta saja, nanti nikahnya seumur jagung, gitu ya. Iya. Jadi falyatazawwaj, maka nikahlah. Untuk apa tujuannya? Aghadulil basar, meredam pandangan. Yang kedua apa? Wa ahsanil faraji, menjaga kehormatan. Ini penting. Ketika seseorang tidak bisa menjaga itu, ini akan menjadi awal bencana. Maka kalau ada orang yang sudah nikah kok masih kemana-mana, berarti nikahnya belum bisa membentuk aghadulil basar wa ahsanul farji. Yang dipertanyakan ini. Dipertanyakan, nah, ya, jangan sampai ada istilah rumput tetangga lebih hijau. Jangan sampai. Jangan sampai ya, ini maaf ya, ini istilah ini sering dipakai orang ya. Jadi jangan sampai ada istilah bahwa milik orang lain itu lebih menarik ketimbang milik dirinya sendiri yang halalan thayyiban mubarakan. Nah, orang kadang lebih senang di bawah pohon pisang, ada malam-malam, kemudian kalau tidak ada ular kan repot. Ya, lebih enak, nyaman miliknya sendiri, di rumah sendiri, halal secara agama, halal secara sosial kemasyarakatan. Ini luar biasa. Mendapat pahala. Ya, ini yang paling bagus, mendapat pahala. Karena semua aktivitas yang sudah dibingkai oleh akdu nikah ya, ini akan semua bernilai pahala. Gitu. Iya, betul. Ini tadi saya mau memperdalam sedikit tentang kenapa ada pernikahan yang tadi kok dikatakan seumur jagung. Itu kan mungkin bagi teman-teman yang mungkin baru persiapan mau menikah atau terpikir untuk menikah itu mungkin jadi khawatir gitu Pak. Jangan-jangan nanti seumur jagung. Nah ini kira-kira penyebabnya apa, solusinya apa dari fenomena seumur jagung pernikahannya ini Pak? Sesuatu yang instan ya, yang diperoleh secara instan, tidak ada proses yang panjang, itu juga hasilnya akan instan. Karena nikah ini sebuah perjalanan panjang, bukan hanya kaken-kakan dan ninen-ninen, tetapi hatal maut ya, sampai ajal menjemput dirinya baru ada perpisahan di situ. Maka ya perlu betul-betul persiapan maksimal, bukan saja persiapan cinta tadi, monyet tadi ya, yang hanya seneng tok begitu, tidak dipikir nanti, ya, maka ini betul-betul harus dipikir matang. Dari proses ta'aruf, kemudian khidbah, ada melamar, ada nikah, ini barulah ditentukan untuk kemaksimalan membentuk mahlike rumah tangga bersama. Begitu Pak Uda. Sehingga agar tidak terjadi saling menyakiti orang lain. Biasanya kalau orang berpisah itu kan bukan karena baik-baik. Jadi ada satu masalah yang memang tidak bisa diselesaikan, akhirnya menjadi pisah. Gitu ya. Nyaman-nyaman Pak Uda. Jadi awalnya indah, akhirnya tidak indah. Jadi memang harus dipersiapkan dengan baik dari awal dan tidak lupa juga memohon petunjuk pada Yang Maha Kuasa. Nah, ini betul bagi orang-orang yang beragama ini ya, agama manapun, agama apapun ya, jangan lupa untuk selalu mohon bimbingan itu pada Yang Maha Kuasa. Karena memang manusia mungkin merencanakan, ini bagus kok menurut saya. Loh, kita tidak tahu nanti perjalanan waktu itu baiknya itu akan baik terus atau bahkan mungkin bisa berakhir jelek juga Pak. Ada juga dalam realita kehidupan kita, orang tua itu begini misalnya, ada anak gadisnya ya, ini dilamar 2 orang. Yang satu kaya raya tetapi mungkin secara fisik tidak menarik. Yang satu ganteng luar biasa, nggak punya duit. Nggak punya duit ya. Kira-kira ini kan hal yang membingungkan Pak Uda. Iya. Bingung dari sisi orang tuanya juga bingung, anaknya juga bingung milih yang mana. Ini saya pilih ganteng nggak punya, melarat. Ya. Ini kok kaya tapi kok kalau diajak undangan kok tidak pantas misalnya begitu. Maka ini ada problem di situ. Maka oleh agama diajarkan kita istikharah ya, bukan istiharah. Istikharah ya, untuk mendapatkan bimbingan pilihan yang terbaik. Iya. Mungkin hati kita
condong ke A, tetapi oleh Allah Ta'ala akan dipilihkan yang B. Akibat baik untuk apa? Fiddini wa dunya hatal akhirah. Baik bagi dirinya, agamanya, kemudian agamanya dan kehidupan akhiratnya. Jadi dampaknya panjang kalau memang kita melibatkan Allah dalam pilihan yang kita pilih. Nah, luar biasa nih Pak Uda. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita cukupkan segini dulu. Pada kesempatan yang akan datang nanti di video selanjutnya kita akan membahas lebih dalam tentang syarat-syarat rukun nikah itu seperti apa. Oke, untuk lebih jelasnya seperti apa nanti silahkan disimak di video kita yang selanjutnya. Terima kasih Pak Rafiul Hafidz atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.